Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi pagi ini tentang dua orang bupati yang bersaing meraih jabatan gubernur. Ada bupati yang satu namanya Sigit, yang satu lagi jangan Gibran lagi, kasih yang Gibran. Satu lagi bupati yang bernama Rama. Suatu saat, ya, seorang presiden mengundang bupati ini, dua bupati ini untuk dinobatkan menjadi gubernur. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mereka harus mengendarai kendaraan darat, alias boleh bawa mobil, bawa beca, dan lain sebagainya. Tidak boleh mengendarai kendaraan udara. Ketika undangan dibagikan, di situ disebutkan bupati yang lolos ujian langsung diangkat menjadi gubernur. Mereka pun bupati ini memulai perjalanan. Yang tadi bupati yang pertama adalah Bupati Sigit, yang kedua Rama. Di tengah perjalanan, di persimpangan ternyata macet luar biasa. Masing-masing kan berangkat dari tempatnya masing-masing. Ada pohon tumbang. Bupati Sigit langsung menyuruh anak buahnya, tolong beresin, saya buru-buru, saya ingin menemui presiden. Dia menyuruh anak buahnya, dia tidak mau turun, tidak mau dilihat kenapa pohonnya tumbang. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan bupati satu lagi siapa? Rama. Dia lihat ada apa nih di depan kok macet seperti ini. Ternyata ada pohon tumbang. Dia langsung turun, dilihat pohonnya tumbang, dia bantu bersama warga, dia angkat, dan dia bilang ke pegawainya itu, tolong nanti hubungi bagian pertamanan, diperhatikan pohon-pohon besar yang tidak perlu lagi dipertahankan ditebang. Dia sendiri yang mengangkat kayu-kayu ini dan sebagainya. Baru setelah itu Bupati Rama melanjutkan jalan. Ketika beristirahat, yang mengisi bensin, ternyata ada seorang nenek-nenek. Siapa mau jadi nenek-nenek? Mira. Ada seorang kakek-kakek yang bernama Gibran, karena Gibran memasuk ke cerita jadi kakek-kakek. Dia berkata bahwa cucunya sedang sakit parah. Dia bilang, Pak, saya sudah tidak ini lagi nih Pak, tidak ada biaya dan apa segala macam. Diceritakan di situ, dia curhat. Bupati Sigit hanya memberikan uang, ya nih untuk biaya Anda. Dia melanjutkan perjalanan. Berbeda dengan Bupati Rama. Ini hanya contoh ya. Contoh cerita, Bupati Rama mengantarkan sang kakek Gibran sampai rumahnya. Dia lihat cucunya sakit parah, dia ajak ke rumah sakit, dirawat di sana. Setelah itu baru Bupati Rama melanjutkan perjalanan. Sampai di istana presiden, ya, Bupati Sigit dengan senang berkata, saya dulu yang sampai ke sini, berarti saya akan menjadi gubernur. Kenapa? Karena Bupati Rama telah datang ke istana presiden. Satu hari berlalu baru Bupati Rama datang. Lalu Bupati Sigit dengan senang begini berkata, nah kayaknya Bupati Rama akan dikenai marah oleh sang presiden, datang untuk naik jabatan aja tuh. Lalu berdua ini setelah berkumpul di istana presiden disuruh menghadap ke sang presiden. Bupati Rama pun berkata, Bupati Sigit berkata, saya siap dengan presiden untuk menjalani tes. Mana tesnya? Nah, ternyata diharapkan tes itu tes tertulis untuk menjadi seorang gubernur. Kata sang presiden apa? Saya sudah memberikan ujian kepada kalian ketika kalian sedang dalam perjalanan. Itu ujian. Bukan ujian tertulis di sini. Bukan ujian kalian harus menjawab pilihan ganda atau esai atau isian. Tetapi ujian kalian yang sebenarnya adalah saat kalian dalam perjalanan menuju di sana. Apa yang kalian temui di sana pertama? Yang pertama adalah pohon tumbang. Saya sudah mengirimkan mata-mata, ternyata hanya satu bupati yang peduli, dia turun, dia angkat pohonnya bersama-sama masyarakat baru melanjutkan perjalanan. Yang kedua, saya uji seorang kakek yang cucunya sakit. Ternyata hanya satu orang bupati yang mau peduli, dia antarkan kakek tersebut sampai ke rumahnya
Jadi kata sang presiden, ujian kalian sebenarnya bukan ujian tertulis atau tulisan. Ujian kalian bukan berupa pilihan ganda, bukan berupa isian, dan bukan berupa esai. Tetapi ujian kalian sebenarnya adalah ketika kalian menjalani hidup dari berangkat dari rumah sampai kalian ke tempat tujuan. Itu ujian. Sama seperti hidup ini, ujian kita itu bukan ketika ujian kita ingin menghadapi ujian nasional saja, bukan. Ujian kalian kesabaran juga seperti itu. Sabarnya menghadapi teman itu ujian. Kemudian ujian lagi, sabarnya kalian menghadapi guru itu ujian. Ujian sebenarnya bukan ujian hanya tertulis, tetapi ujian bagaimana kalian menyikapi segala masalah dengan sikap dewasa. Ingat ya, satu kata dari Pak Ridwan, the attitude is more than knowledge. Akhlak itu lebih tinggi, ya. The attitude is higher than knowledge. Akhlak itu lebih tinggi dari pengetahuan. Kita boleh bangga dapat nilai 100, tapi kalau akhlaknya buruk itu percuma. Berapa banyak orang yang jadi koruptor? Apakah mereka orang bodoh yang tinggal di DPR dan MPR itu? Yang jadi menteri apakah mereka orang bodoh? Tidak, mereka orang pintar. Tapi mereka jadi koruptor karena mereka menganggap knowledge lebih tinggi dari attitude. Padahal attitude is higher than knowledge. Pahami dari sekarang bahwa akhlak kalian, perilaku kalian lebih tinggi dari ilmu pengetahuan yang kalian miliki. Camkan itu sampai kalian bisa. Saja dari